Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Tahun 2022 mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat, dan bisa memberikan yang terbaik buat anak bangsa. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa di tahun 2021 ya, bulan Desember sekitar tanggal 21, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek telah merilis kurikulum baru ya, yang dinamakan kurikulum prototype atau prototipe tahun 2022. Banyak kalangan yang kaget ya, tentunya tidak menyangka kok tiba-tiba pemerintah membuat kurikulum baru, sementara pembelajaran tatap muka saja belum bisa dilakukan gitu ya. Namun demikian kita juga perlu mengetahui untuk bisa mengomentari atau memberikan satu masukan kepada pemerintah, sebaiknya kita juga mengetahui apa saja sih perubahan penting dalam kurikulum prototipe 2022 ini ya. Kita ikutin bersama Bapak Ibu ya. Jadi mengapa ganti kurikulum? Ini alasannya. Yang pertama adalah hasil evaluasi Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan bahwa sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum darurat lebih maju 5-6 bulan daripada kurikulum 2013 ya. Jadi pada masa pandemi kita ketahui bahwa kurikulum 2013 tak dilakukan. Namun demikian ada sekitar, kalau tidak salah sekitar 2.500 sekolah yang pemerintah dalam ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan satu uji coba program yang dinamakan program sekolah penggerak ya, atau guru penggerak ya, dengan kurikulum baru ya, dengan kurikulum khusus yang dinamakan kurikulum darurat. Nah, setelah berlangsung lama kemudian dievaluasi hasil kurikulum 13 dan hasil kurikulum darurat ya, ternyata kurikulum darurat ini 5-6 bulan lebih baik dibandingkan menggunakan kurikulum 13 ya. Jadi untuk itu hasil evaluasi ini pemerintah perlu menyusun suatu strategi agar ketika ya masa pandemi kemarin itu kita sudah kehilangan learning loss, kita kehilangan pembelajaran. Jadi untuk itu pemerintah menyusun suatu strategi untuk mengatasi kehilangan pembelajaran itu. Itu alasan kedua. Alasan ketiga adalah perlunya ruang lebih luas bagi pengembangan karakter dan kompetensi dasar siswa seperti literasi dan numerasi. Jadi poin literasi dan numerasi ini diberi kesempatan yang lebih banyak, lebih luas ya, untuk bisa mendapat dioptimalkan sedemikian rupa ya. Itu tiga alasan yang diberikan pemerintah kenapa kurikulum ini harus diganti. Apakah namanya diganti ya, ataukah hanya evaluasi hanya menggunakan model yang disempurnakan? Kita akan lihat akan kita lihat penjelasannya. Nah, kurikulum prototipe ya, kurikulum prototipe ini diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022 tahun 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Jadi tahun 2022-24 ini sebenarnya kurikulum sementara, mengembangkan daripada menyempurnakan dari kurikulum darurat yang pernah dilakukan pemerintah ya. Jadi kurikulum prototipe ini bukan kurikulum baru, bukan ganti kurikulum ya, tapi kurikulum pemulihan
Nah, jadi itu pun sekolah, unit sekolah atau satuan pendidikan bisa memilih, bisa tetap menggunakan kurikulum 2013 atau menggunakan kurikulum prototipe ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini di masa pandemi itu kita menggunakan pra pandemi kita menggunakan kurikulum 2013. Nah, di masa pandemi tahun 2020 sampai tahun 2021 akhir ya, kita menggunakan dua kurikulum 13 dan kurikulum darurat ya. Artinya kurikulum 13 yang disederhanakan karena pada waktu itu tidak mungkin kita bisa melakukan pembelajaran penuh ya, karena situasi dan kondisi. Kemudian pandemi 2021 tahun 2022 ya, jadi kurikulum darurat ini ya, kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Ya, ini opsi. Jadi pihak sekolah bisa memilih menggunakan kurikulum 2013 atau masih menggunakan kurikulum darurat ya, atau nanti kurikulum prototipe. Jadi kalau tahun 2021 ini mungkin pandeminya sudah lewat, mungkin kita akan menggunakan opsinya dua kurikulum 2013 dan kurikulum prototipe ya. Dan di tahun 2022-24 nanti kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe ini sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Ya, jadi masa 2022-2024 ini kita menggunakan kurikulum pemulihan untuk bisa bisa kembali melakukan mengoptimalisasi pembelajaran setelah menghadapi pandemi. Baru di tahun 2024 ya, penentuan kebijakan kurikulum nasional ya berdasarkan evaluasi kurikulum pada masa pemulihan tadi. Jadi kurikulum 22-24 ini akan dievaluasi kembali. Apakah tahun 24 nanti kita akan ganti kurikulum kata pemerintah ya, atau tetap menggunakan kurikulum yang ada dan disempurnakan ya. Itu tentang kurikulum. Lalu kita coba untuk untuk melihat kembali, kita untuk mengupas ya, apa sih 7 perubahan penting di kurikulum prototipe ini ya. Ini analisis saya sebagai praktisi pendidikan dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya. Perubahan yang pertama adalah kurikulum prototipe ini adalah meneruskan ya. Jadi kurikulum ini meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum sebelumnya ya. Jadi ini meneruskan saja. Tetap berbasis kompetensi ya. Jadi pengetahuan, keterampilan dan sikap dirangkai sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Jadi istilahnya nanti capaian pembelajaran. Kemudian kurikulum kompetensi ya, kurikulum prototipe ini ya adalah kurikulum yang fleksibel, artinya pembelajarannya juga fleksibel. Ya, pengaturan struktur kurikulumnya juga nanti akan fleksibel seperti itu ya. Jadi capaian pembelajaran disusun dalam fase-fase 2 sampai 3 tahun per fase. Sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan dan gaya belajar. Nah, ini menarik sekali ya. Ini menarik sekali di kurikulum prototipe ini. Yang pertama adalah kebutuhan para siswa untuk mendapatkan mata pelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman melihat video saya sebelumnya tentang tentang guru merdeka, ya saya menyampaikan membaca satu buku yang judul buku tersebut adalah Teacher Liberation, ya, karangan John Hammond, ya. Itu buku tersebut menyampaikan bahwa
banyak siswa ya, baik di barat maupun di berbagai negara termasuk di Indonesia, banyak siswa yang tidak suka belajar karena mereka merasa tidak butuh dengan mata pelajaran itu. Lalu bagaimana cara supaya dengan kebutuhan tadi? Nah, ini di kurikulum ini ada fleksibilitas. Artinya, kalau memang siswa tidak merasa butuh terhadap satu mata pelajaran, ya, yang berhubungan dengan cita-citanya, ya mereka nggak perlu ambil gitu. Tapi tetap ada mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Ya, jadi siswa diberi pilihan-pilihan. Ya, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Gitu. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan di sini adalah memungkinkan. Nah, ini sekedar analisis saya saja ya. Apakah fase-fase ini ya baik buat anak-anak yang mempunyai kemampuan untuk lebih cepat menyerap pelajaran, akan lebih cepat menyelesaikan pembelajarannya ya. Di sini sepertinya seperti itu. Jadi program akselerasi ini pun akan akan dapat ruang ya di kurikulum yang fleksibel ini. Kemudian yang menarik lagi adalah tentang gaya belajar. Kita ketahui bahwa pendidikan yang baik, pengajaran yang baik, ya, guru-guru yang baik adalah guru-guru yang menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Seperti apa ya? Jadi siswa yang mempunyai gaya belajar, yang memiliki kecerdasan katakanlah interpersonal, yang mempunyai kinestetik, yang mempunyai linguistik, natural, ya, kemudian spasial dan matematika logis misalkan seperti itu tentunya pendekatan pembelajarannya berbeda, gaya belajarnya juga berbeda, dan ini diberi kesempatan untuk bisa dikembangkan. Apakah sebelumnya tidak bisa dikembangkan? Nah, nanti ada hal-hal tertentu yang bisa dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian muatan atau konten itu dikurangi, Ibu ya. Muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Jadi kalau misalkan pendidikan agama dan budi pekerti, ya, katakanlah 3 jam. Kalau yang dulu 3 jam itu adalah intrakurikuler penuh di dalam kelas misalkan. Tapi saat ini mungkin akan di kurikulum ini 2 jam mungkin di kelas, 1 jamnya sebuah project, tapi itu masih dalam konteks pembelajaran. Jadi kalau tadinya kita memisahkan antara intrakurikuler dan co-kurikulum, ya, intrakurikuler dan co-kurikuler, dari kurikulum ini ya itu dimasukkan dalam satu paket. Jadi permasalahan yang sering terjadi di kurikulum berbasis kompetensi ini adalah kita tidak punya waktu untuk mengeksplor siswa, ya, karena kita ketahui bahwa ketika kita mengadakan proyek-proyek yang menjadi persoalan adalah waktu, ya. Untuk itu di kurikulum 2022 dinamakan kurikulum prototipe ini diberi fleksibilitas untuk bisa dioptimalkan, ya. Kemudian adalah karakter Pancasila. Ya, karakter Pancasila ini bersinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin project interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bahwa konten itu sangat penting, ya, muatan kurikulum itu sangat penting. Namun demikian, ya, lebih penting adalah perubahan perilaku, ya, dan perubahan perilaku ini dikunci dalam diwadahi, ya, mungkin lebih pasnya diwadahi dalam karakter, ya, profil pelajar Pancasila, ya. Nah, artinya begini Bapak Ibu, satu contoh misalkan Pak Menteri pernah menghimbau kepada kita untuk mengajak kelas berdiskusi, ya.
mengajak kelas berdiskusi. Sebagian teman-teman guru beranggapan bahwa ketika kita berdiskusi, poin diskusi yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan konten, menyiapkan apa-apa yang mau diskusikan, ya. Tapi yang lebih penting, nah itu kan konten dan muatan itu penting sebagai bahan untuk didiskusikan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana perilaku anak-anak dalam berdiskusi tersebut. Contoh misalkan, apa yang kita harapkan dari perilaku diskusi? Yang pertama, siswa mampu untuk menyampaikan pendapat. Dengan menyampaikan pendapat dia mampu, berarti kemampuan kepercayaan diri anak-anak tersebut akan tumbuh. Yang kedua, siswa bisa sportif, mau mendengar aktif, ya, artinya dapat menahan emosi. Jadi ketika ada lawan bicara yang tidak sependapat, dia juga bisa menghargai temannya, ya. Kemudian sportif, ya, dan lain-lainnya. Nah, sikap-sikap seperti ini bila mana sering ditumbuhkan, maka kalau di tahun 2019 akhir kita sudah mendapatkan informasi bahwa sebagian besar permasalahan pendidikan di Indonesia adalah 41% siswa Indonesia itu mengalami korban bully, perundungan. Jadi diharapkan dengan perubahan perilaku, profil pelajar Pancasila, ya, siswa saling menghargai, dapat menahan emosi, misalkan dalam satu konteks diskusi saja, itu bisa tumbuh semangat untuk saling menghargai dan perilaku-perilaku yang sudah kita harapkan, ya. Profil pelajar Pancasila tentunya Bapak Ibu bisa melihat, ya, bisa searching, ya, seperti apa sih profil pelajar Pancasila tersebut. Berikutnya adalah yang kedua, kurikulum prototipe ini adalah menguatkan, ya. Menguatkan seperti apa? Kurikulum ini menguatkan praktik kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum sebelumnya. Jadi begini, ada struktur minimum. Ada struktur minimum yang harus ditempuh, kemudian ada pilihan-pilihan tadi. Ini sangat menarik, terus terang, bagi sekolah-sekolah yang mempunyai visi, yang mempunyai program keunggulan-keunggulan tertentu, tentu ini sangat menarik. Kalau dulu sekolah-sekolah yang katakanlah punya visi misi ini, dia harus memberikan double. Artinya apa? Dia memberikan kurikulum penuh 100%, ya. Kemudian ditambah lagi kurikulum unggulan, katakanlah 25-50%, sehingga ada jam tambahan, ya, dalam pemberian kurikulum pemerintah ditambah kurikulum visi misi dari satuan pendidikan tersebut. Nah, saat ini pemerintah dengan fleksibilitas tadi, pemerintah bisa kita bisa melakukan satuan pendidikan bisa mengolah kurikulum ini, ya, yang minimal dilakukan, dan kemudian pilihan-pilihan apa yang bisa kita kuatkan untuk menjadi ciri khas di satuan pendidikan tersebut. Ya, jadi satuan pendidikan mempunyai otonomi, ya. Kurikulum ini memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual, ya. Tentunya ada hal yang baru, ada hal yang bisa mengembangkan siswa, apalagi ada program-program khusus yang ingin disampaikan. Kemudian pemerintah juga menyediakan buku teks, ya, dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran. Jadi otonomi di sini bisa saja pihak satuan pendidikan itu bisa bersama-sama orang tua sebagai stakeholder untuk membuat satu kurikulum unggul di satuan pendidikannya masing-masing, ya. Kemudian sederhana, jadi perubahan yang seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan. Jadi sebenarnya ini bukan
bukan perubahan bukan perubahan yang besar atau penggantian kurikulum, bukan. Ini hanya menguatkan kurikulum sebelumnya. Jadi kurikulum prototipe ini juga dilakukan secara gotong royong. Jadi pengembangan kurikulum ini melibatkan puluhan institusi termasuk Kemenak, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan. Walaupun sebagian para ahli pendidikan sempat saya ketemu dengan teman-teman di universitas atau mereka-mereka yang praktisi pendidikan merasa kaget kok pemerintah tiba-tiba mengumumkan merubah kurikulum, ada perubahan kurikulum prototipe ini Namun demikian kita memberikan kesempatan kepada pemerintah kita harus melihat apa upaya-upaya yang dilakukan sehingga kita bisa juga mengikuti karena ini juga dilakukan tidak sembarang melalui beberapa evaluasi. Kemudian yang ketiga, kurikulum prototipe ini adalah penguatan literasi dan numerasi Jadi ini satu amanat dari Bapak Presiden yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa bagaimana kita bisa bersaing dengan pelajar-pelajar yang ada di seluruh dunia, terutama di negara-negara maju. Dan yang menjadi persoalan adalah mereka menilai kemampuan, kompetensi siswa itu berdasarkan dua, literasi dan numerasi Jadi untuk itu inilah yang akan dikuatkan oleh Kementerian Pendidikan, kita semua untuk bisa mengoptimalisasikan literasi dan numerasi. Jadi literasi dan numerasi itu adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun semua mata pelajaran. Jadi kalau yang sebelumnya program-program ini program-program tambahan jadi biasanya orang mengenal literasi itu di pelajaran bahasa Indonesia dan numerasi di pelajaran matematika Nah, ke depan tidak demikian, seluruh mata pelajaran yang bisa saja itu ditemukan beberapa teks, ditemukan beberapa grafik-grafik teks nanti hubungannya dengan literasi, grafik-grafik nanti hubungannya dengan numerasi. Jadi mereka juga bisa dimasukkan semua mata pelajaran bisa dimasukkan ke dalam program literasi dan numerasi ini. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa perubahan di jenjang PAUD? Di jenjang PAUD ini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 hal yang perlu kita amati. Yang pertama adalah di kurikulum 2013 per minggu itu 900 menit pertemuan, kemudian arah perubahan kurikulum baru per minggunya 1050 menit. Jadi ada pertambahan 150 menit per minggunya per pekannya. Kemudian assessment merujuk pada STPPA standar tingkat pencapaian perkembangan anak Kemudian untuk kurikulum prototipe ini perubahannya adalah asesmen merujuk pada capaian pembelajaran capaian pembelajaran. Jadi untuk STPPA ini saya kira teman-teman dari PAUD sudah paham karena ini bagian daripada standar pencapaian Kemudian yang ketiga adalah asesmen harian perlu dilaporkan. Jadi setiap hari para guru yang menggunakan kurikulum 2013 perlu membuat laporan harian. Sementara asesmen dilaporkan cukup asesmen semester Jadi ini dianggap juga mengurangi kerja administratif para guru Kemudian yang keempat adalah pendekatan pembelajaran berbasis tema Kemudian di arah perubahannya adalah pendekatan pembelajaran berbasis literasi buku bacaan dan teks-teks lainnya Kemudian pembelajaran calistung dipersepsi sebagai kegiatan drilling karena di tahun 2013 ini belum ada kurikulum yang secara jelas
membolehkan anak usia PAUD diajarkan baca tulis hitung ya. Namun demikian hampir sebagian besar sekolah-sekolah melakukan ini secara drilling ya. Jadi bagaimana mengintegrasikan persiapan literasi dan numerasi ke dalam capaian pembelajaran melalui kegiatan bermain. Nah, ini diperlukan kreativitas teman-teman guru di PAUD ya. Kemudian jenjang SD. Untuk jenjang SD, perubahan untuk mata pelajaran ini mata pelajaran IPA dan IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi arah perubahannya nanti IPA dan IPS itu IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial itu di satu pelajaran. Nanti sebelum nanti di SMP baru dipisah IPA dan IPS ya. Kemudian pendekatannya tematik. Nah, di sini di di arah perubahan kurikulum ini pendekatannya bisa menggunakan tematik tapi bisa juga menggunakan mata pelajaran. Ya, jadi ini opsi juga kepada guru ya, yang mana yang bisa menggunakan tematik, yang mana bisa menggunakan mata pelajaran. Ini akan akan dikembangkan. Karena apa? Karena ada alokasi ya. Alokasi waktu pelajarannya juga akan berubah. Katakanlah tadi 4 jam pelajaran untuk pelajaran agama dan budi pekerti, itu 3 jam pelajaran intrakurikuler ya. Kemudian 1 jamnya berarti seperempatnya 25% ya, atau sekitar 25% atau minimal 20% itu dengan dengan proyek-proyek. Jadi sejak SD pun ya itu sudah diberi ruang ya, sudah diberi struktur kurikulum yang berbasis proyek ya. Jadi Bapak Ibu akan memiliki kesempatan untuk membawa anak-anak tidak hanya di kelas tapi juga di luar kelas untuk lebih banyak anak mengalami satu pengalaman-pengalaman baru, mendapatkan experience ya, pengalaman-pengalaman baru dalam pembelajaran ya. Ini sangat menyenangkan bagi guru-guru yang mempunyai kreativitas dan inovasi ya. Kemudian untuk jenjang SMP. Jenjang SMP kurikulum 2013 ini mata pelajaran informatika sebagai mata pelajaran pilihan. Ya, pertimbangannya waktu itu ketersediaan guru yang terbatas ya. Ini sebelum tahun 2013 teman-teman yang mengajar informatika ya, IT apa segala gelisah ya, mereka tidak lagi mempunyai mata pelajaran yang diakui untuk bisa diampu, sehingga mereka harus menyebar ke mata pelajaran lain ya. Di tahun 2022 ini perubahan kurikulum ini, mata pelajaran informatika sebagai mata pelajaran wajib. Jadi dikembalikan seperti sebelum tahun 2013. Jadi teman-teman bisa kembali lagi untuk mengampu mata pelajaran informatika. Namun demikian, karena memang pertimbangannya keterbatasan guru ya, maka guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika ya. Di situ nanti ada bagi para pemula tentunya ada pelatihan-pelatihan, ada ketentuan-ketentuan yang bisa dipenuhi untuk bisa mengajarkan informatika. Kemudian untuk jenjang SMA. Untuk jenjang SMA ini ya, kelas 1 SMA itu kelas berapa? Kelas 10 ya, kelas 10 ya. Untuk SMA kelas 10 ya, siswa langsung masuk dalam program berminatan di kurikulum 2013. Sementara di kurikulum perubahan mereka belum ada penjurusan. Jadi penjurusan itu baru kelas 11 nanti baru mereka dapat memilih ya, bukan penjurusan tapi memilih. Kemudian mata pelajaran itu ada mata pelajaran IPA, fisika, kimia, biologi, IPS itu kelompok ya, di kelompok mata pelajaran
itu sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi. Nah, kemudian pembelajaran itu juga bisa dilakukan dengan sistem blok, atau ada opsi bisa dengan sistem blok, ya. Katakanlah satu semester selesaikan dulu satu mata pelajaran, setelah itu semester yang berikutnya diselesaikan, atau nanti dibagi beberapa bulan. Nah, itu tergantung daripada kondisi yang ada. Kemudian bisa juga sekolah seperti berdiri sendiri dengan mata pelajaran seperti sekarang, ya, tidak ada masalah. Tapi juga ada opsi juga yang terintegrasi. Guru bisa sebagai tim. Saya guru IPA satu tim, guru IPA, matematika, dan guru biologi, misalkan karena dalam satu paket IPA, ya, mata pelajaran IPA itu bisa saja digabungkan, IPA, biologi, kimia itu bisa digabungkan, ya. Jadi untuk itu opsi-opsi ini diberi kesempatan dan sekolah memiliki otonomi untuk memilih ini. Lalu bagaimana dengan kurikulum, dengan penjurusan, ya? Ini kita memerlukan satu penjelasan khusus, lalu bahasan khusus, ya. Nantinya saya akan buatkan satu video lagi khusus untuk kurikulum SMA 2022 ini. Apakah tidak ada lagi jurusan IPA, IPS dan bahasa, ya? Ini yang dikembangkan oleh media, ya. Tapi untuk lebih jauhnya nanti saya akan jelaskan di video yang akan datang, ya. Tapi Bapak Ibu, ini ada materi yang saya jelaskan tadi, saya ambil dari kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asistensi Pendidikan pada 20 November tahun 2021, ya. Bila Anda mau memiliki kurikulum ini, kebijakan ini, ya, Anda bisa menulis di kolom komentar saya mau, nanti saya akan kirim linknya untuk Anda bisa mendapatkan PDF-nya, ya. Saya kira begitu Bapak Ibu. Terima kasih dan atas perhatiannya. Jangan lupa, ya, like, comment, and share. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.